أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, masih membahas tentang al-marad wa iyadatul marid. Terakhir kita membaca hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin, menjalankan keinginan orang yang bersumpah, dan menolong orang yang dizalimi, menjawab undangan, dan menyebarkan salam. Itu semua hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udul marid." Jenguklah orang sakit. Ini sebuah perintah. Jenguklah orang sakit. Wa at'imul ja'i'. Berilah makanan orang yang lapar. Wa faqqul 'ani, dan bebaskan para tawanan. Ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan hak-hak persaudaraan. Ini jadi hak-hak persaudaraan itu disebutkan oleh Nabi dengan berbagai macam redaksi. Terkadang dengan dalam bentuk kalimat berita, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya sekian. Terkadang juga dengan dalam bentuk perintah. Ini menunjukkan tekanan dan penekanan akan hak-hak seorang muslim yang harus kita jaga. Di antaranya menjenguk orang sakit. Kemudian memberi makan orang yang lapar. Tengok tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, siapa yang lapar, siapa keluarga yang kepala rumah tangganya tidak bekerja karena PHK. Itu akhlak seorang muslim. Jangan sampai antum masya Allah rajin ke masjid padahal jironya kelaparan. Itu tidak ada manfaatnya nanti ibadah kita itu. Ada manfaatnya tapi belum menyelamatkan kita dari surga. Kita asyik dengan ibadah kepada Allah dan merasa sudah seolah-olah mukmin sejati, padahal kanan kiri kita berteriak. Karena ada yang tidak mampu untuk makan sehari-hari, ada yang tidak mampu untuk berobat. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW menekankan dalam aspek ini itu dengan berbagai macam penekanan. Wa at'imul ja'i', berilah makan orang yang lapar. Dan kita kalau punya kelebihan, itu yang kita utamakan yang ju' dulu, yang lapar dulu. Kita mengundang orang kaya tidak ada masalah dan itu kebaikan.
Ya, kalau ngundang orang tidak harus orang miskin, tidak. Tapi jangan sampai undangannya hanya khusus orang kaya. Yang diundang terus orang tajir terus. Ngedakno makanan, prasmanan, buka open apa namanya? Open house, ya. Open book bukan ya. Open book belajar nanti. Ya. Itu selalu yang dipanggil orang-orang tajir. Orang-orang fuqara wal masakin tidak tersentuh. Ya, nasinya tidak masuk ke mulut orang-orang fuqara wal masakin. Padahal kata Nabi wa at'imul ja'i. Terkadang orang undang, yang diundang orang-orang tajir, masya Allah, yang setiap hari kenyang, lalu setelah undangan makanannya berlimpah dibuang. Wallahu akbar. Yaitu satu kelemahan kita umat Islam itu salah satunya dalam aspek ini, ya, termasuk dalam aspek tabdzir, dalam aspek membuang-buang makanan, ya. Itu hal yang terkadang kita abaikan, padahal itu bagian dari agama kita, bagian dari ajaran agama kita. Kemudian kata Nabi, bebaskan tawanan, para tawanan, dan fadilahnya besar. Membebaskan tawanan itu artinya memberi kemerdekaan hidup, ya, bagi saudara kita. Orang yang ditawan itu dia sedang berada dalam apa namanya, dalam belenggu, dan hidupnya tidak bebas. Bahkan orang yang tertawan terkadang juga mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarganya. Maka Nabi SAW membantu salah satu amalan yang terkait dengan hak-hak persaudaraan itu memperhatikan siapa yang ditawan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, innal muslima idza aada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Rawahu Muslim. Orang muslim jika menjenguk saudaranya sesama muslim, maka selama dia menjenguk itu dia seolah-olah berada di taman syurga, dan dia mengambil, memetik buah-buah yang ada di syurga. Dia mendapatkan kenikmatan itu hatta yarji', sampai dia pulang. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Kata Nabi, janaha, apa yang dipetik dari syurga tersebut, apa yang dipetik dari buah-buahan. Ini juga salah satu keutamaan yang sangat dahsyat, yang sangat besar bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit. Luar biasa, ya. Antum diberi kenikmatan untuk menikmati taman surga, dan kita sudah tahu surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran seorang hamba. Atau kalau kita, ya, anak antum sekalian ini, kalau umpamanya diberi tawaran, ente jenguk fulan, anak kasih ente tiket ke Swiss atau ke New Zealand atau ke tempat-tempat yang istimewa, kira-kira jenguk semua apa enggak? Jenguk semua, ya, jenguk semua, hatta tak kenal jenguk semua, tiket balas, ya. Ini surga, itu coba kita bayangkan, ya. Tapi terkadang kita diimingi surga itu, subhanallah, diimingi dunia, ya Allah, cepatnya luar biasa, diimingi surga. Sama seperti salat berjamaah. Salat berjamaah ini fadilahnya besar. Itu kan urusan surga semua, itu pahala satu langkah ditambah satu langkah itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa.
Ketika di masjid malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, bahkan dia dapatkan pahala itu sampai dia pulang. Ya, alhamdulillah sebagian kita merespon, tertarik, berlomba-lomba, tapi banyak yang tidak merespon. Jangan dikasih tiket, diiming-imingi duit 100.000 saja penuh masjid ini, penuh. Atau lebih rendah dari itu, gulai Maryam, setiap sholat ono gulai Maryam kopi, penuh. Surga enggak. Loh, ini kita katakan manusia cerdas apa enggak itu? Ya. Jadi banyak manusia, ya mungkin kita sendiri yang memang ya gak sehat sebetulnya akal kita ini. Dikasih surga sama gule, milih gule, ya itu kan kurang sehat itu. Sama maksud Nabi ketika memberi memberi motivasi dengan taman surga itu, yaitu jadi begitu nikmat hanya dengan menjenguk orang sakit. Dan Nabi tidak menyebut harus menjenguk orang yang jauh baru dapat, tidak. Siapapun selama dia muslim kita jenguk, kita dapat fadilah seperti ini. Di dalam hadis yang lain, orang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Bukan 1-2 malaikat, puluhan ribu malaikat mendoakan dia. Besar ya. Ini memberikan gambaran yang luar biasa bagaimana keutamaan fadilah dari iyadatul marid, menjenguk saudara kita yang sakit. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, ya bna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Kata Allah, aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Kemudian Ibnu Adam ini berkata, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Jadi tidak mungkin kau sakit. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Bukankah kau dulu di dunia pernah dengar saudaramu sakit tapi tidak kau jenguk? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani iddah. Apakah kau tidak tahu kalau seandainya kau menjenguk saudaramu itu, aku akan berada di situ? Hadis riwayat Muslim. Ini juga satu keutamaan sekaligus ancaman. Keutamaan sekaligus ancaman. Keutamanya apa? Kita menjenguk orang sakit itu membuat Allah ridha. Kata-kata Allah, aku berada di sisinya, di situ, bukan berarti Allah ada di mana-mana. La. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, titik. Tidak lebih, tidak dikurangi. Ilmunya Allah fi kulli makan. Ilmunya Allah di mana? Di mana-mana. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang tidak menjenguk orang sakit itu dia tidak mendapatkan ridhonya Allah, tapi justru mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia mampu, dia tahu, dia mampu, tapi tidak mau. Falam ya'udhu. Dan dari hadis-hadis semisal ini, seperti ini, para ulama kita memberikan satu kaidah bahwa Allah itu akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah. Seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Curahkan rahmatmu kepada penduduk bumi, niscaya yang di langit akan menurunkan rahmat kepadamu.
Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu shay'an min aw kanat kurha aw jurhun qala an-nabiy sallallahu bi isbihi hakadha wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sabbabatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfi bihi saqimana bi idzni rabbina. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu jika ada seseorang mengadu karena sakit, ya, ada luka, ada bisul, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan ruqyah. Ruqyah itu membaca bacaan untuk mengobati dirinya. Ya, kalau dia membaca untuk dirinya berarti dia meruqyah dirinya. Selain menggunakan pengobatan medis yang kita kenal, juga meletakkan telunjuknya di tanah, kemudian diangkat membaca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfi bihi saqimana biidzni rabbina. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah tanah, ya, tanah dari bumi kita, buminya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebagian air liur dari kita yang insya Allah dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit di antara kita. Itu salah satu, kita meruqyah diri kita. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'ud ba'd ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk sebagian istrinya, yamsah biyadihi al-yumna wa yaqul, beliau mengusap dengan tangan kanannya lalu beliau berdoa, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, sembuhkan, hilangkan penyakit ini, washfi anta syafi, sembuhkan, engkaulah maha penyembuh, la shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal darimu, shifaa la yughadiru saqma, ya, kesembuhan yang tidak menimbulkan bekas. Ini salah satu juga doa, Allahumma rabban nas ya mudhibal ba's. Di dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik pernah berkata kepada Thabit rahimahullah, Anas berkata kepada Thabit rahimahullah, ala urqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ruqyah Anda dengan ruqyah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Thabit berkata, bala, iya. Kemudian Anas membaca, Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ya Allah rabban nas. Rabbun itu artinya pemilik, pengatur, pengendali. Itu arti dari kata-kata Rabb, Rabbul Alamin, Allah yang memiliki, yang mengatur, yang mengendali, yang menentukan, yang memberi manfaat, yang mengangkat mudarat. Itu semua Rabb dan hanya Allah, Rabbul Alamin. Di dalam hadis ini dikatakan Allahumma Rabbun nas, Allahumma Rabban nas, Allahumma Rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, yang memiliki manusia, yang mengatur manusia, mudhibal ba's, yang menghilangkan penyakit, ishfi anta syafi, sembuhkan, engkaulah yang maha penyembuh, la syafiya illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau ya Allah, shifaa la yughadiru saqma. Ini salah satu bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah salah satu bacaan yang bisa kita baca untuk diri kita atau orang lain. Letakkan tangan kita di tempat yang sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termaktub di dalam buku-buku doa, insyaallah ada. Kemudian dari Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadi. Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu sakit yang beliau rasakan ada di jasadnya. Ya, dan ini
memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang mengatakan saya sakit ya, atau ketika ditanya kamu gimana keadaannya, saya sakit, itu bukan sesuatu yang menafikan kesabaran ya. Selama dia ngomong saya sakit ya, dia mengeluh saya sakit, itu bukan dalam konteks protes dengan takdir, beda. Kalau protes dengan takdir itu berbahaya. Tapi kalau hanya sekedar dia memberi informasi tentang kondisi dirinya ya, maka ini tidak termasuk perbuatan, perkataan yang bertentangan dengan kesabaran. Nabi SAW pernah menyampaikan, saya ketika beliau demamnya Nabi itu luar biasa ya, ketika sahabat menyentuh, bukan kulitnya Nabi yang sentuh, selimutnya Nabi yang sentuh itu sudah panas. Kata Nabi SAW, aku diberi rasa panas ini, rasa sakit ini 2 kali lipat dari penyakit kalian. Jadi orang sakit itu wajar. Orang sakit demam, sakit ini, ya itulah manusia, sunnatullah. Maka orang mengatakan saya sakit, saya ini, itu sesuatu yang tidak menafikan kesabaran ya. Yang penting ketika dia ngomong itu, dia ikhlas, dia terima takdir Allah, dia ridha terhadap takdir Allah. Sahabat Uthman bin Abil As ini datang kepada Nabi, dia mengadu, ya Rasulullah, saya ini sakit tubuh saya. Lalu Nabi SAW memberikan arahan kepada beliau, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lam min jasadika." Letakkan tanganmu di tempat kamu merasakan sakit. Wa qul, dan ucapkanlah bismillah 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 3 kali. Bismillah bismillah bismillah. Kemudian ucapkan sebanyak 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Jadi 3 kali membaca bismillah 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 ya, umpamanya orang sakit kepala, letakkan tangan kita di kepala kita ya. Daripada aduh tidak memberi solusi ya, lebih afdal didoakan bismillah 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir 7 kali ya. Afwan, saya sampaikan sekarang, selesai pengajian jangan ada yang minta ya, Ustaz tolong tuliskan ya. Saya sampaikan dari sekarang, antum beli buku doa, murah harganya, itu ada ya. Jadi kalau doa itu ya akhi, jangan suruh nulis. Kalau doa dari Nabi ya, kecuali kalau doa dari seorang ustadz dari ini kelihatan bagus karena tidak ada di buku, karena bukan dari Nabi. Tapi kalau sudah dari Nabi, beli buku doa, beli, itu lebih rohis dari harga pulsa kita, lebih rohis ya. Antum beli bukunya Dr. Said Al-Qahtani yang kecil. Kalau yang besar itu ada Al-Adhkar punyanya Imam Nawawi, itu kan tidak mungkin, itu bisa disimpan di rumah. Tapi kalau Dr. Said Al-Qahtani hafizahullah ta'ala itu kecil, Hisnul Muslim ya, penulisnya seorang ulama besar ya, seorang alim ya, seorang ulama. Itu antum beli ya. Jadi mohon maaf, afwan 1000 afwan, saya sampaikan, anak keluar dari sini, Ustaz tolong tadi dituliskan, afwan lah, sudah antum beli sudah. Alhamdulillah di sini insyaallah gampang ya akhi. Dan itu buku penting, saya selalu ucapkan itu, buku zikir itu penting. Ya Allah, harga 9.000, mungkin 10.000, 15.000, tapi itu kalau diamalkan surga kita ini. Luar biasa itu, zikir doa itu fadilahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan puluhan itu. Orang rutin zikir dan itu kita mudah, tinggal mengeluarkan uang seberapa, tidak mahal ya. Bahkan sering saya sampaikan, apa yang sering saya sampaikan, buku itu hendaknya dibeli, berikan kepada 1 persatu keluarga kita, termasuk ini. Tapi kalau antum membaca ruqyah, antum harus yakin, kita harus yakin, karena terkadang keyakinan kurang, maka khasiat tidak terlihat.
keyakinan kurang, atau kondisi iman kita yang kurang menerima apa yang kita baca, itu juga mempengaruhi. Itu juga mempengaruhi. Surat Al-Fatihah itu surat yang juga disebut ruqyah, sebagaimana bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ruqyah itu dia surat yang bisa dijadikan media untuk menyembuhkan penyakit, dan itu mujarrab, ya, sudah terbukti. Namun ada juga mungkin saya antum gak terbukti. Bukan Al-Fatihahnya yang lemah ya akhi, tapi kitanya. Kok bocor dungo gak sembuh-sembuh? Ulama-ulama dulu, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau memberikan ketika berbicara tentang surat Al-Fatihah, beliau menyebutkan selama perjalanan beliau berkali-kali jatuh sakit hanya disebutkan dengan surah Al-Fatihah. Kenapa orang kok udah bisa sembuh? Kenapa kita mungkin, ya saya, kok bocor, kok tidak sembuh-sembuh? Itu ibaratnya apa? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu punya kekuatan maha dahsyat, kuat sekali. Daya pengaruhnya itu kuat. Beliau seringkali mengumpamakan seperti kapak. Kapak itu kan, ya, kapak untuk membelah kayu. Kapak itu, sekalipun kapak itu kuat, bagian untuk membelahnya itu tajam, kuat dan tajam, tapi kalau dicekel wong lemes, tidak membelah dia. Yang disalahkan siapa? Kapaknya apa orangnya? Orangnya, ya kita orang gitu, seperti itu interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, terkadang kok tidak ini, ya saya baca Al-Fatihah kok tidak sembuh-sembuh, terus ya. Terus itu kita memperbaiki juga kondisi iman kita. Dan subhanallah, coba untuk melihat ketika Al-Fatihah disebut ruqyah, itu kan sahabat Nabi SAW ketika dalam salah satu perjalanan, ya, kemudian ada satu pemimpin di kabilah tersengat kalajengking, lalu mereka minta tolong untuk disembuhkan, dan dibaca Al-Fatihah toh sembuh, ya, tak pakai salep, ya, wala suntikan, sembuh. Sampai kemudian dihadiahi seekor kambing, dibawa pulang. Lalu Nabi mengatakan, loh, kamu tahu dari mana itu Al-Fatihah surat ruqyah? Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan komentar, nah memang sembuh. Lah kita orang tidak bisa komentar kalau belum terasa. Bukan Al-Fatihahnya, bukan doa-doa dari Rasulullah SAW yang tidak berpengaruh, tapi kita sendiri, satu keyakinan kita, iman kita, ya. Kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man 'ada maridan," siapa yang menjenguk orang sakit, yang mana orang sakit tersebut belum meninggal, yang mana kata Nabi lam yahdhur ajaluhu, ajalnya belum datang, faqala indahu sab'a marrat, dia datang kemudian dia mengucapkan doa ini 7 kali di sisinya. Apa doa tersebut? As'alullahal azim Rabbal arshil karim azim ayyashfik. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Rabbal arshil azim, Tuhan pemilik arsh yang maha agung, an yashfiq, semoga Allah menyembuhkanmu. Ada kalimat pendek, ya, kalimat yang sangat-sangat pendek. Berapa kali dibaca? 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. 7 kali kita baca. Siapa yang membaca itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa afahu Allah subhanahu wa ta'ala min dhalikal mar, kecuali Allah akan menyembuhkan si sakit dari penyakitnya. Hadis riwayat Imam Abi Dawud dan Turmudzi. Maka ini doa salah satu bekal kita ketika datang menjenguk orang sakit, ya.
Ketika menjenguk orang sakit, bawa bekal ini bekal yang sangat berharga bagi orang yang sakit itu. Dan kita membacanya dengan keyakinan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Kita bacakan di sisinya berapa kali? 7 kali. Kemudian setelah itu doakan dengan doa-doa yang lain. Nafsi ya akhi, la ba'sa tahur, seperti yang lalu, la ba'sa tahur insyaallah. Kemudian atau kita doakan ya seperti doanya Nabi SAW ketika menjenguk Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau dalam kondisi sakit dan dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sa'ad apa? Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan 3 kali. Ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Maka ini salah satu adab tatkala kita menjenguk saudara kita, ya, di antara adab-adab yang lain yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ya, seperti tidak berlama-lama duduk di tempat orang sakit, ya. Kemudian hendaknya bertanya, kemudian memberi wasiat untuk sabar, ya. Dan mendoakan serta apa? Minta doa. Jangan lupa minta doa, karena doanya orang yang sakit, dia dalam kondisi seperti itu, kondisi diuji oleh Allah, doanya mustajab kalau dia sabar. Ya, orang sakit itu memang sakit, ya tidak enak. Tapi di balik itu banyak sekali manfaat bagi dia. Ya, manfaat, banyak sekali keutamaan, banyak sekali manfaat, banyak sekali keutamaan. Dan manfaat keutamanya itu bukan manfaat ya Allah, manfaat tijariyah ya, manfaat dagang lah. Tapi lebih dari itu. Manfaatnya digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, pahalanya diperbanyak dan lain sebagainya. Namun ikhwani fillah, kita tidak boleh meminta sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan. Ya. Karena kita seandainya ada orang merasa banyak dosa dia banyak melakukan perbuatan maksiat, dan dia tahu bahwa penyakit menggugurkan dosa-dosanya, lalu dia minta, ya Allah berikan saya penyakit ya Allah agar dosa-dosa saya berguguran. Itu tidak diperkenankan. Justru Nabi SAW melarang kita untuk minta sakit dan memerintahkan kita untuk minta al-afiyah. Sallallahu al-afiyah, kata Nabi SAW. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu kesehatan, kesembuhan, ya, kebaikan jasmani, ya, dalam kondisi al-afiyah. Ini yang tadi saya sampaikan, kisah bagaimana tentang dahsyatnya surat Al-Fatihah, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di beberapa ayat Al-Qur'anul Karim bahwa Al-Qur'an itu juga sebagai syifa. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Isra ayat 82. Ya, wa syifaa'un lima fis sudur. Ya, jadi penyakit, untuk mengobati penyakit hati kita dan juga penyakit fisik, ya, walaupun ada sebagian orang yang menolak, ya, tapi tentu satu juga dibuktikan dalam praktek, ya, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini bukan satu-satunya cara pengobatan, ya, bukan satu-satunya. Islam juga tidak melarang kita menggunakan pengobatan di luar ruqyah ini, dengan pengobatan medis atau dengan pengobatan, ya, herbal, pengobatan dari yang alami. Itu tidak ada larangan di dalam Islam. Tidak harus semuanya harus ruqyah, ya. Ini
satu hal yang berlebihan ketika kita menganggap bahwa tidak diperkenankan kita pergi ke dokter, tidak diperkenankan kita untuk berobat dengan pengobatan medis lah. Tapi yang tidak diperkenankan adalah berobat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang problem kita itu tidak semua obat-obatan ya, medis itu halal, tidak semua. Ya. Maka seorang muslim kalau tidak kepepet ya tentu dia memilih yang lebih aman, kecuali obat-obatan yang halal, jelas-jelas halal. Ya, dan sekarang alhamdulillah dengan kesadaran tentang halal dan haram ini yang semakin meningkat. Bahkan sekarang obat-obatan pun termasuk yang berkapsul itu sekarang mulai diberi keterangan, ya ini kapsulnya halal dan lain sebagainya. Ini karena kesadaran kita terhadap produk halal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Intalaqa nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safrin safaruha hatta nazalu ala hayy min ahya'il Arab fastadafuhum fa abaw an yudayyifuh." Saya tawaf. Ya, terkadang pernah terjadi di tengah-tengah ketika saya tawaf. Maka fa ubadir ila qiraatil Fatihah wa amsah biha ala mahallil alam. Maka saya membaca surah Al-Fatihah dan saya usapkan di tempat saya merasakan sakit tersebut. Dan itu saya coba berkali-kali. Dan juga dia termasuk menggunakan pengobatan dengan minum air Zam-Zam. Saya bacakan surat Al-Fatihah berkali-kali. Saya bacakan lalu saya minum, maka saya mendapatkan manfaat dan kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Jadi tidak hanya sembuh, tapi dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Ya. Tapi pengalaman orang berbeda-beda. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya pengalamannya Ibnu Qayyim kayak gini. Kita orang belum sampai seperti ini. Ya, termasuk Zam-Zam. Zam-Zam itu obat. Ya, tapi antum jangan berharap ya mudah-mudahan lah. Ya, mengambil Zam-Zam saat ini langsung sudah sembuh. Ya. Jadi Zam-Zam itu diminum rutin. Terkadang kita sakit jaluk Zam-Zam sak mini. Ya wis. Ya, mudah-mudahan lah Allah yang menyembuhkan. Tapi ikhtiar itu harus lebih maksimal. Sak mini kurang. Ya. Kalau bisa beli 5 liter, 10 liter ya, diminum terus sambil dibaca terus.